Salatu wassalam ala nabiyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna datal watan bil alamin bi'aqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jangan terlalu besar ke sana kemari, besar di masjid aja lah kalau bisa. Alhamdulillah, malam ini sampailah kita kepada hadis yang ke 256. Hadis ini menjelaskan tentang tata cara atau kaifiat mengusap kepala anak yatim maupun yang yatim piatu. Caranya beda-beda dan tidak sama. Inilah yang diajarkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa speaker bawah, tahu mendek? Sang den tahu aja gitu. Ini kan atas kalau ini. Kalau bisa yang speaker bawahnya. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, imsah ra'sal yatimi hakaza ila muqaddami ra'sihi wa man lahu abun hakaza ila muakhkhari ra'sihi. Rawahul Hatib an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa artinya? Hendaklah engkau usap kepala anak yatim piatu ila sampai ke depan muka kepalanya, berarti dari belakang ke depan. Yang tante usap otak anak yatim piatu yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Akan tetapi jika orang itu, anak itu punya bapak atau punya ibu tapi tidak punya inak, punya ibu tidak punya bapak, itu namanya yatim. Tidak punya ibu dan bapak itu namanya yatim piatu dan dia belum balik. Kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam yatim piatu dia. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. 2 bulan alias baru pengidaman bahasa titik. Baru pengidaman di sida Nabi, yang meninggal adalah bapaknya, mamiknya Abdullah. Di mana meninggalnya? Di dekat Badar. Saya selamat 8 tahun di Mekah, cuman sekali bisa berkunjung berziarah ke makam bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali juga bisa berziarah ke makam ibunya yang ada di Abwa, tengah padang pasir tempat. Itu pun saya tahu tempatnya karena iring Menteri Petrol, Menteri BUMN kalau istilah Indonesia. Kebetulan dari Solatiyah saya yang terpilih menjadi utusan, ya. Saya menjadi utusan Madrasah Solatiyah untuk iring atau keliling di tempat-tempat bersejarah selama 4 hari 4 malam yang ada di Mekah maupun Madinah Al-Munawwarah. Sanalah saya sempat ziarah dan tahu di mana makam daripada ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah
dan bapaknya Abdullah. Bisa dengar Banat? Tidak dengar. Kalau Banin dengar? Yalah. Kalau tidak dengar kita buang aja. Jadi begitulah dia, bahwa makamnya Nabi besar bapaknya Abdullah dan ibunya Aminah tempatnya sangat-sangat rahasia, sulit untuk dikunjungi ke sana. Karena medannya ya sudah tidak ada jalan waktu saya pergi ke sana dulu. Nah, jadi intinya bahwa Nabi kita tatkala 2 bulan di kandungan wafat ayahan andanya, tatkala usia 6 tahun meninggal mamanya Siti Aminah, berarti yatim piatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika anak itu yatim piatu, cara mengusap kepalanya adalah dari belakang ke atas, ke depan. Ia tanosap otak kan. Anda jumpai saine ndara ina ndara aman. Olah potap. Begitu. Dari belakang ke depan. Akan tetapi waman lahu abun, akan tetapi jika dia punya bapak, salah satu orang tua, dari depan ke belakang seperti itu. Lagu ndik dia demak otak kan doang, beng kepeng kena neno. Sekedar dipegang kepalanya orang, anak marah dia. Apalagi iman merambun acan misalnya, mana dia, marah dia nanti. Atau tangan anda kotor, tangan anda tidak bersih, otomatis mereka tidak akan mau dan bisa-bisa ngelang nanti anak-anak ini. Ingat itu, bahwa mengusap kepala itu adalah untuk menampakkan kecintaan, kepedulian, rasa empati kepada anak-anak yang sama nasib perjalanan hidupnya dengan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatim, saya, sabda Nabi, dan bersama orang-orang yang peduli, cinta, priak bahasa kita, dengan anak-anak yatim yang sama nasib perjalanan hidupnya dengan Nabi, kahataini wa asyara bisababataihi. Kita akan bersama di sorga seperti ini nantinya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berisyarat dengan 2 jarinya. Gerindra berarti ini, ya. Ya, kalau yang ini berarti gerindra berarti. Ya, kebetulan saja itu, kebetulan saja. Dari itulah desida Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara mengusap kepala anak itu jika yatim piatu dari ke depan dia, ke depan. Kalau yang salah satu orang tuanya alias yatim ke belakang. Nah, baru beng kepeng. Atau beng kepeng dulu 10.000 misalnya. Nah, baru mendemak otak. Mudahan pintar, mudahan sehat. Ambatakallahu nabatan hasana, atau barakallahu fik, Allah maftah alaik futuhal arifin. Seperti itulah doa kepada orang yang anak yang kita pegang kepalanya. Dia demak-demak otak doang. Sama dengan waktu ngurisan, bukan hanya sekedar potong rambut, tapi kita doakan mudahan anak itu tumbuh besar, sehat, tegar, dan dia itu sebagai sebagai benih-benih, kadar-kadar pejuang iman dan takwa nantinya ke depan. Ambatakallahu nabatan hasanan misalnya, atau barakallahu fik, atau apalah anda doakan. Selesai hadis yang 256. Selanjutnya hadis yang ke-257, innallaha ta'ala iza anzala ahatan minas sama'i alal ardi ila ala ahlil ardi surifat an ummaril masajidi. Hadis ini dari Anas bin Malik, salah satu sahabat, salah satu khadim Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Anas bin Malik salah satu khadam yang berkhidmat, yang diserahkan oleh ibunya semenjak kecil, karena ibunya tidak ada yang dia suguhkan, persembahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak berduin Anas, air Anas pun serah jok de sida Nabi. Sebagian sahabat Masya Allah menyerahkan tanahnya, menyerahkan rumahnya, sampai ada yang menyerahkan istrinya endah. Jadi bagaimana hebatnya yang namanya ahli Badar. Saya berduin Senin 4, boyen sahabat muhajirin kemeletan ngenem. Haus dia kayaknya, oh ini orang. Akhirnya dia ceraikan istrinya dan dia persembahkan bagi orang, bagi sahabat, bagi muhajirin. Begitu luar biasanya. Makanya lamun tebait beraya maneh niatan sedekah wanu. Ya, jangan dipermasalahkan, jangan sampai mencari begik misalnya. Jangan niat jahat dan seterusnya, nauzubillah. Lebih baik niatkan sedekah. Saya tidak mampu bersedekah dengan harta benda. Saya bukan orang kaya raya. Aneh lamuh baitnya aneh. Saya niatkan sebagai sedekah. Begitulah dia. Apa tadi? Inilah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diserahkan oleh Nabi di masa kecilnya oleh ibunya untuk berkhidmat menjadi khadim bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi yang didengar oleh Anas bin Malik? Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iza anzala ahatan minas sama, jika Allah menurunkan bala, menurunkan bencana, menurunkan malapetaka, menurunkan penyakit dan seterusnya. Bagaimana dia? Ala ahlil ardi, menurunkannya ke bumi, menurunkannya ke semua yang ada di dunia ini. Suripat, dipalingkan, an ummaril masajidi, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, tongkat. Ummarul masajid artinya yang memakmurkan masjid. Tes boleh. Ya. Okey. Pak Jian turun tangan je aman dunia. Jadi mantap. Alamun menekan pecak-pecak kedengaran aja. Jadi innallaha ta'ala iza anzala ahatan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana, bahaya, malapetaka ke dunia ini, suripat, yang dipelihara adalah dipalingkan, an ummaril masajidi, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Contohnya seperti yang ada di Aceh, tsunami yang dahsyat luar biasa, tapi masjidnya aman. Ini janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala ada bencana, ada bahaya, silahkan rajin-rajinlah ke masjid. Rajinlah bersolat berjamaah di masjid. Rajinlah beribadah di masjid. Niscaya kita akan dipelihara dari bencana, dari bahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Ya. Tapi sayang corona kemarin masjid ditutup. Itu masalahnya. Itulah hebatnya saudara corona ini. Masjid bisa di stop, apalagi Jumatan. Haji umrah bisa di stop. Bagaimana kautnya? Bagaimana saktinya yang namanya Siti Corona itu? Ya kan? Bayangkan. Haji 2 tahun ya, 2 tahun berturut-turut haji di stop. Ya, apalagi Jumatan.
apalagi salat jamaah, apalagi aktivitas-aktivitas yang lain. Rukun Islam bisa disetok. Luar biasa. Yang namanya COVID-19 itu, COVID-19. Termasuk saya pernah terkapar. Tidak terkapar sebenarnya, saya sudah diisolasi, saya sudah di kerangkeng. Apa istilahnya? Isolasi ya? Isolasi. Apa istilahnya? Apa? Karantina. Istri saya dibawa ke Labuan Haji. Anak saya yang paling besar dibawa ke rumah sakit. Saya dan anak saya dua orang di rumah saya, isolasi mandiri. Lain-lain yang terjauh. Yang paling apa istilahnya? Yang paling berat lah. Ini anak saya yang pertama ini. Kelas berapa? Kelas 5, kelas SD pada waktu itu. Yang ada di kamarnya meninggal itu. Ada anak laki-laki kurang lebih umurnya 3-4 tahun, meninggal dunia dia. Memang dia mati aja endah. Tapi anak saya enggak apa-apa. Memang demam dia, demam tinggi, panasnya luar biasa. Tapi alhamdulillah selesai panas disuruh pulang. Istri saya di Labuan Haji sampai berapa hari itu? Sampai 6 hari atau berapa hari orang karantina itu. Tapi istri saya sehat, batuk tidak, selemut tidak, pilek tidak. Cuman pernah membantu, pernah ada orang yang sakit, yang pilek, yang demam, itu yang berobat, yang dia bantu. Ya akhirnya milun kena hunin, ya. Kan begitu kalau bahasa dulu itu. Anda sudah tahulah, pokok selaman kancing dengan selema, positif lah corona hunin, ya. Kan itu sudah Anda maklum. Saya termasuklah orang yang sudah dikarantina. Setelah kita dikarantina, setiap pagi dicek sama dokter. Bagaimana Pak Tuan Guru? Saya lebih sehat dengan Anda, saya bilang, ya. Kebetulan perawatnya yang datang kurus, nyampah ruangnya. Anda lihat saya ini pilek tidak, batuk tidak, demam tidak, saya sehat walafiat, saya bilang. Anak saya juga sehat, tidak ada yang batuk, tidak ada yang pilek. Ya, tapi begitulah suasana terjadi saat itu. Ya, istri juga sehat, memang anak saya sakit, panas dia memang, ya, demam. Nah, setelah kita dikarantina, kita dengar informasi satu orang corona biayanya 50 juta katanya. Mau kepeng 50 juta nani uninangan. Kancing kepira jari ni ya 6 orang. Berarti 6 kali 5 300. Andi 10 juta per orang, berarti saya dapat 60 juta. Ternyata tidak ada. Hanya biayanya habis ke dokter, habis ke rumah sakit. Apa tebing mawat? Tidak ada. Hanya pil-pil saja yang diberikan itu. Selesai hari Ramadan, hari raya Idul Fitri, dipanggil semua yang sudah isolasi mandiri, yang sudah karantina itu. Kami sangka tebing kepeng malik hadiah, ternyata hanya diberi souvenir saja. Diberi THR yang isinya lemon, kering sekek, kancing roti, biskuit. Nah, itulah isinya. Terus yang diberi bukan semuanya, satu aja. Jadi karena satu keluarga dihitung satu. Nah, jadi itulah keuntungan orang mendapat isolasi mandiri. Ini sementara dalam hadis apa katanya? Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, bahaya, malapetaka ala ahlil ardi, ke dunia ini, surifat, dipalingkan. Dari siapa akan dipalingkan? An ummaril masajid, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Dalam hadis lain dijelaskan, ummarul masajid hum ahlullah, orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah wali-walinya Allah. Sementara pemahaman orang awam, yang dikatakan wali adalah wali, yang dikatakan wali Allah adalah yang bisa terbang. Lamun bisa terbang tu selak saja, pinter terbang. Yang dikatakan pemahaman, yang dipahami oleh orang awam, yang dikatakan wali Allah adalah orang-orang yang tidak kelihatan, orang kerjenan namanya itu.
Tidak itu menjadi ukuran wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda yang dikatakan wali oleh Allah dengan hamba Allah. Anda misalnya ada teman Anda misalnya, atau siapalah orang tua Anda atau keluarga kalian ada di satu tempat, jika dia ngobatin orang cepat sehat, jelap teparan wali. Jika Anda ke sana diketahui bahwa ini jodohnya bagus dengan ini, tetau atiangan pikiran, jelap teparan dengan wali. Tahu tebaci otak, bedait, angan nene meni. Oh kamu wibian, wah mimpi wibianah. Gampang seperti itu. Tidak sulit ilmu-ilmu seperti itu. Bukan itu menjadi ukuran kewalian seseorang. Membaca pikiran, membaca hati, membaca keinginan, bukan itu ukuran orang menjadi wali, adik-adik. Ya, inilah pemahaman orang awam. Orang berpengalaman dalam hal itu, mereka tahu dari gestur tubuhnya kalian bisa dipahami. Misalnya dilihat mimik bicaramu seperti apa, dia paham. Oh, tipe orang seperti ini adalah sering berbohong misalnya, dia tahu. Ngomongmu sebagaimana, model bibirmu, matamu, hidungmu, gestur tubuhmu bisa dipahami. Apakah itu menjadi ukuran wali Allah? Oh, tidak. Dari itulah Al-Quran menjelaskan in awliya'uhu illal muttaqun. Yang namanya wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Itulah yang tasilu awamirallah, yang setia gawe perintah Allah dan yang setia meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini Al-Quran ini, ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sering disampaikan oleh Bapak Maulana in awliya'uhu ilal muttaqun itu. Tidaklah wali-wali Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Mbecirin dengan bertakwa, itulah orang yang menunaikan kewajibannya yang 5 kali sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itulah orang-orang yang rajin tetap Jumatan. Tapi kan sebagian orang awam berjumat ndik nuwa, sembahyang ndik mele, waktu sin suruh berjumat, waktu sin suruh sembahyang. Ini inteparan wali. Begitulah orang-orang awam. Tidak menjadi standar, tidak menjadi ukuran, bukan menjadi barometer kejadian yang luar biasa pada seseorang yang meninggalkan 5 waktu, yang meninggalkan sholat Jumat, yang meninggalkan puasa, yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita katakan wali itu. Sekalipun andaikan terjadi hal yang luar biasa pada diri orang itu, padahal dia tidak pernah sholat misalnya, sembahyang ninuah milih sembahyang, berjumat ninuah milih berjumat, ninuah kepenggitan di masjid, betonggiran kepenggitan dengan gorok sampi tonggiran kepenggitan, tempat-tempat umum kepenggitan dengan roah kepenggitan dia, orang-orang ngandang kepenggitan dia, di orang-orang kampanye kelihatan dia. Tapi pas sholat berjamaah tidak pernah kelihatan. Salat Jumat tidak pernah kelihatan. Salat Tarawih tidak pernah kepenggitan. Hari raya ini kepenggitan karena baru tanggung misalnya. Sementara ada kejadian yang luar biasa pada orang ini. Bagaimana ini? Itulah katanya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, itu namanya istidraj namanya. Dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran. Sehingga adik-adik mahat dulu, kakak-kakak tingkat saya itu, adik-adik banyak yang hebat-hebat, kejadian yang luar biasa pada dirinya. Tapi ternyata itu adalah istidraj. Istidraj dia. Apa bahasa dia istidraj?
tersolak-olak nih si Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ya begitulah. Tidak menjadi ukuran kejadian yang luar biasa pada diri seseorang yang tidak melakukan syariat-syariat atau perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu zaman Al-Maghfurlah sering terjadi itu adik-adik. Ada yang Masya Allah tiap malam dia wirid sekian puluh ribu, dia amalkan ayat kursi sekian ratus kali. Luar biasa. Kejadian terjadi dia pada dirinya memang, tapi kejadian itu bersifat istidraj. Mereka tidak tahu mana yang hak dan mana yang hoak. Tidak paham mereka. Karena mubasyirat itu harus kita timbang dengan ilmu yang kita miliki. Fa in yakun muwafiqan fabadiri. Itu katanya Imam Zubat Ibnu Ruslan. Apabila mubasyirat itu muwafiqan, sesuai dengan syariat, fabadiri, hendaklah engkau lakukan. Akan tetapi jika tidak sesuai dengan syariat, maka hendaklah kalian fajtanibi, jauhi dia. Makanya bahwa haruslah punya ilmu dulu. Kalau tidak ada ilmu bahaya. Istilahnya dalam ilmu tasawuf tarekat itu harus punya mursyid lah, punya guru lah kalau istilahnya. Harus punya guru yang akan membimbing, yang akan menimbang, yang akan mengartikan, memaknai apa yang kalian jumpai, apa yang kalian rasakan. Yang kemuirid Arab baru datang kirim jubah putih misalnya. Siapa itu kira-kira? Silahkan anda ceritakan kepada mereka, kepada mursyidmu. Paham dah dia? Pas yang kewirid wibian baru mau telualas iu, Masya Allah ada yang jubah putih dan harum lagi misalnya. Siapakah itu kira-kira? Kalau mursyid itu dia akan tahu. Orang yang berpengalaman dia akan tahu seperti itu. Intinya solidlah hal-hal seperti itu. Nah itulah yang banyak terjadi di zaman Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu, bahwa karena rajinnya wirid dan zikir terjadi hal yang luar biasa. Tapi dia tinggalkan kewajibannya. Si belok dan wirid semalam-malam, ndik lalu berjumat karing. Ini sudah masalah ini. Ndak jumatan dia. Lebih parah lagi, ndak hadir ngaji di Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ndik milih ngaji kelemak-kelemak no jam 7 no. Ya kenapa? Karena terlalu panjang bacaannya semalam sampai jam 4. Sampai jam 3. Amalan ingin kejar target sekian belas ribu, sekian ratus ini, sekian ini. Jam 3 tutup wirid zikir. Akhirnya apa yang terjadi? Salat subuhnya terlantar. Ngaji di Al-Maghfurlah juga terlantar. Bahkan dengan sombongnya mengatakan, Syekh Abdul Qadir tak ngaji wibian. Siapa yang dia remehkan? Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ini Al-Maghfurlah dia remehkan, apalagi kelas masaih-masaih. Ini kelas Al-Maghfurlah dia remehkan. Dia milih ngaji. Nah, jadi itu namanya tadi bahwa apa kita bahasakannya? Istidraj juga namanya itu. Itu juga namanya istidraj. Jika terjadi pada diri kalian kejadian yang luar biasa, karena apalah? Apakah karena rajin tahajudnya, rajin mutalaahnya, rajin wiridnya, rajin zikirnya, tapi anda tinggalkan kewajiban. Sementara yang anda kejar kejadian yang luar biasa itu, istidraj itu, hati-hati. Subuh ndik sembahyang, ngaji lek mahat juga anda tinggalkan. Karena apa misalnya? Rajin belajar, atau rajin wirid, zikir, atau rajin tahajud. Kan semua itu sunat. Sunat semuanya itu kan. Kan yang wajib sholat subuh kan wajib. Ngaji juga wajib. Itu yang anda belakangi, anda nomor 2-kan. Ingatlah, itu akan terjadi yang namanya istidraj. Iya pokok jamak-jamak aneh.
Apabila terjadi le sokok batur hal yang luar biasa, hebat dia, Masya Allah. Arak batur balik lalu angan menteraan air sekali. Tijuk-tijuk ni air inu, ian enak air inu kah mati angan dik berayun. Atau anda misalnya apalah pokoknya yang kejadian yang luar biasa. Tapi anda lihat orang ini kok tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Salat berjamaah tidak pernah, sembahyang subuh lolos-lolos diri, penyumpaan, Masya Allah. Ada yang hebat lagi ini. Hebat dalam artian ini rajin ngaji di mahat, tidak meremehkan al-maghfurlah. Ngaji di masaih-masaih mahat, rajin ngaji. Cuman masailahnya dari segi zahiriyahnya apa namanya itu, tidak bisa menjaga pergaulannya dengan cewek-cewek. Tempel-tempel, lihat diri, lihat buit-buit mahadah. Apa kata alasannya? Ingin saya tes hawa nafsu saya. Kemudian tes hawa nafsu nan. Ya, tatkala ni rapat kancing dengan nina, lalu tetap menjadi wau, tidak berubah menjadi alif, tidak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, lulus engkau nahunin. Ya tidak bisa seperti itu. Itu bertentangan dengan ajaran agama. Semua orang-orang itu masih hidup. Sudah saya bertemu, apa jadinya sekarang? Apa jadinya sekarang? Na'udzubillah. Nah, itulah makanya siapapun dia, apapun yang dia lakukan, jika piwal dengan ajaran Allah, piwal dengan syariat kita, meninggalkan kewajiban-kewajibannya, apapun model keistimewaan, kemuliaan yang terjadi pada orang itu, jangan cepat percaya. Itu namanya istidraj. Sering diulang oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Karena di zaman Al-Maghfurlah adik-adik banyak yang tergiur dengan wiridul, yang meninggalkan mahatnya karena ikut menjadi anggota, ada wirid khusus namanya kalau dulu itu, ada koordinatornya. Nanti saya ceritakan di kelas, tidak enak kita ceritakan di sini. Ya, itu orang yang disanjung-sanjung oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Bilangan ngaji Bapak Maulana Syekh wajib disebut orang itu, karena disanjung wiridnya, karena disanjung amalannya, karena disanjung banyak mengajak orang menjadi warga NW. Woi, dengan tamu NW ini banyak orang yang simpatisan kepada Nahdlatul Wathon karena jasanya. Makanya Al-Maghfurlah setiap pengajian disebut, tapi apa jadinya? Setelah Al-Maghfurlah tiada, dia tinggalkan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nauzubillah. Bahkan tatkala ditanya dia oleh Tuan Guru Mahmud Yasin, apa jawabannya? Laik tebalak si Maulana Syekh, nanti ninggal Maulana Syekh lain dan sampai begitu dia. Apa jadinya dia? Nauzubillah. Padahal disanjung, tiap hari disanjung oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Rata-rata orang yang disanjung oleh Al-Maghfurlah kok apa istilahnya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Selalu membengkok dia ya. Sanjung, itulah bahayanya sanjungan para ulama. Cuman kita kan tidak paham. Kita ini tidak ngerti dengan bahasa balaghah yang ada pada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Disanjung, Masya Allah ini banyak yang tiap minggu beramal, Masya Allah ini rajin wirid, Masya Allah ini rajin bersedekah, Masya Allah ini banyak banyak orang menjadi warga NW. Ternyata apa yang diucapkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh ternyata terbalik 360 derajat. Nah inilah banyak orang yang terbias dulu. Banyak orang, tapi alhamdulillah wa syukurulillah, masaih-masaih kita yang tidak pernah disanjung oleh Bapak Maulana Syekh, justru itulah yang istiqomah iring Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Masaih-masaih kita ini dipanggil ustadz pun tidak, hanya dipanggil Haji Anas, Haji Hilmi, dipanggil jamaah-jamaah dia, Haji Zaini, Haji Saleh, Haji Nasir, Haji dipanggil. Tidak dipanggil ustaz. Apalagi tuan guru. Ya.
Tapi itu yang istiqomah dia. Yang ada sanjungannya itu rata-rata mereka. Ya. Ada yang pokoknya terlalu, masa kau tidak paham. Kalau kau tidak paham ya kau namanya, wajar itu. Ya kan? Susah, tidak bisa dibahasakan. Insyaallah nanti kalau di kelas mungkin bisa dibahasakan. Sampai saat ini, ya kasihan kami lihat orang-orang yang diangkat-angkat, disanjung-sanjung oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, ternyata itulah kejadiannya, ya. Wallahu alam, kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas, orang yang yakin, ikhlas, istiqomah untuk iring guru besar kita dari dunia sampai masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Alur tah bodoh-bodoh, alur tah bangak-bangak, asalkan kita istiqomah. Itu yang paling penting. Alur dah meni-meni, biar kita tidak punya jabatan, biar kita tidak punya hafalan, biar tidak kita menjadi apa-apa, tidak menjadi tokoh di masyarakat, tidak tegelemik di debing di masjid misal, tapi kita istiqomah. Banyak orang yang yakin, banyak yang orang ikhlas iring Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, tetapi setelah tiada ditinggalkan. Beton di lulus jarin istiqomah. Yakinnya lulus, ikhlasnya lulus, tapi istiqomah tondik lulus. Nah, itulah makanya prinsip kita meni-meni jamak-jamak seperti ini. Kecopongmu sudah 5 tahun setengah belum diganti, itulah orang istiqomah namanya. Orang istiqomah namanya itu. Ini hadis yang menjelaskan bahwa kemuliaan, keistimewaan orang yang umarul masajid, orang yang selalu memakmurkan masjid, akan surifat, akan dijaga, dipelihara dari ahad, dari segala model bencana, bahaya dan malapetaka. Rajin-rajinlah ke masjid. Akan tetapi jika orang-orang beriman yang mengaku dirinya orang Islam, mengaku dirinya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak melakukan, tidak menjaga warisan yang diwarisi oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tunggulah azabnya, ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama kita beristighfar, kita akan tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha sering-sering berjamaah di masjid, baik masjid ini maupun masjid-masjid kalian nanti di rumah kalian. Tidak mesti kalian akan menjadi imam, tidak mesti kalian akan menjadi khatib. Ia bundin wah datang jok masjid gara-gara ndik tepiak jari khatib, nyenger cerita. Gara-gara ndik nuwa ndik tebing jari imam, wah tangkat jari imam lagu 3 minggu engkah 3 kali, langsung terpecat isi panitia masjid gara-gara salah ayat. Ia langan nyenger, ndak mau lagi dia datang ke masjid. Itulah namanya orang nyelik, orang nyenger. Itu bahasa yang belum nyenger, nyelik. Selain 5 ekor itu. Orang-orang yang nyelik itu kalau orang tua mengatakan dulu obatnya adalah buat bembek katanya. Takut tenyenger rangka ya. Lamun tenyenger-nyenger. Nah, lema arak yang nyiwak lema, arak nyunatan lema. Anu pepek bembek no ye bebeng ntia jangkah no nyeng. Itu kayaknya mitos kayaknya itu ya. Wallahu a'lam, kami juga tidak paham. Atau sekedar untuk nakuti. Jadi sekalipun kalian tidak dipakai jadi imam, atau sudah menjadi imam tapi dinonaktifkan karena pergantian panitia masjid, tidak usah gitu, tidak usah itu dipermasalahkan. Kita ke masjid karena Allah. Kita salat berjamaah di masjid, kita memakmurkan masjid karena itu perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan ke masjid karena jabatan, bukan ke masjid karena tugas, bukan ke masjid karena menjadi imam maupun menjadi khatib.
justru itulah yang mulia, itulah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya umarul masajid hum ahlullah, itu di hadis yang lain bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid mereka itulah para ahlullah, para kekasih-kekasih Allah. Mereka itulah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jika kalian bercita-cita ingin menjadi wali Allah, silahkan menjadilah umarul masajid. Jadikanlah diri orang yang hobi, orang yang senang, orang yang bahagia tatkala berada di masjid. Sampai di sini aja dulu hadis